welcome back to my YouTube channel. Yeay, balik lagi sama Jilan sama Iki. Jadi video kali ini sedikit berbeda. Kalau kalian yang belum nonton video Iki, ada Iki nyamperin ke aku, kalian tonton dulu ya biar kalian tuh paham. Nah, di video kali ini aku bakalan klarifikasi tentang hubungan kita berdua yang soal kita putus kemarin ya. Ya kemarin kan banyak banget yang nanya-nanya kan. Nah jadi mungkin yang nonton video ini mungkin kayak bingung lah ya kan, kenapa tiba-tiba kita udah bareng lah segala macam. Nah kalian tuh nonton dulu YouTube-nya aku ya. YouTube-nya aku tuh ada namanya Reski Lubis gitu. Takutnya kalau aku nggak klarifikasi nih ya, kita barengan lagi di sosmed, di TikTok, di Instagram, takutnya kalian tuh salah paham, jadi saling bully-membuli gitu kan. Kayak bilang drama lah, apalah itu kan. Kemarin-kemarin banyak banget yang bilang kita tuh drama ya kan. Tapi ini benar-benar gak ada drama sama sekali ya. Aku bakalan ngejelasin kenapa kita tuh bisa berakhir gitu hubungannya. Benar. Ya, sebelum ke videonya, kalian jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke semua teman-teman kalian ya. Biar kalian tuh paham ya. Ya udah, siapa yang mau jelasin duluan? Kamu aja. Kamu lah, kamu cowok, pihak cowok biasanya. Biar apa ya? Biar nggak ada kesalahpahaman juga. Oke guys, ya aku yang jelasin lah ya. Jadi di sini di kontennya Jilan kali ini, nah aku dan Jilan mau klarifikasi ke kalian semuanya tentang permasalahan kita kemarin bagaimana lah ya kan yang ya. Kok yang Jilan gitu kan. Nah, tapi kan kita udah. Oh iya. Jadi kita ini udah ya alhamdulillah kita udah baikan dan terima, dan Jilan tuh masih nerima aku. Nah, pokoknya kalian jangan di skip biar kalian tuh tahu apa aja yang kita bahas di sini gitu. Oke, langsung aja kita bahas ya Besti ya. Jadi kemarin kan kenapa kita bisa putus itu? Jadi nah, di malam apa ya? Di malam pokoknya Minggu. tanggal 17 ya. Nah, tanggal 17 Agustusan 17 lah. Agustus ya? Iya, Agustusan. Tanggal 17 Agustus kan. Nah, jadi kan itu malam mingguan gitu kan. Nah, jadi aku tuh mau keluar lah gitu kan. Aku ngajak Jilan keluar gitu, main-main lah, biasalah nongkrong-nongkrong kan di Jakarta gitu. Nah, rupanya si Jilan ini tuh kayak dia tuh pokoknya dia penolakan lah gitu, dia nggak mau keluar katanya gitu segala macam lah gitu kan. Karena kan Iki tuh semenjak sama dia tuh Iki kemana-mana tuh nggak pernah sendiri, itu barengan sama dia terus kan. Jadi pas itu Iki ajak lah kan, dianya nggak mau gitu, katanya ya udah pergi aja lah sendiri gitu katanya gitu kan. Udahlah, Iki bilang yakin Iki pergi sendiri nanti kamu marah, Iki bilang gitu kan. Sebenarnya masalah ini tuh masalah kecil bisa jadi besar sama kita tuh, ya kan. Nah, udah kamu pergi aja katanya. Enggak, ntar kamu marah, aku tahu kamu gimana, Iki bilang gitu. Rupanya dibilangnya ya udah pergi aja dengan dia bete lah segala macam gitu. Terus ya udah aku pergi sendiri, Iki bilang gitu. Udah gak lama kemudian dibilangnya ya udah kalau kamu pergi sendiri, aku mau pergi nih ke gitu kan. Iya kan? Nanti disebut. Oh ya. Sensor aja, nanti disensor ya. Ya, jadi mau pergilah ke situ ya kan. Nah, mau ke sebuah kafe. Mau dia kafe, tuh ke tapi kafe. ada live musiknya gitu guys, gitu loh. Ya yaudah dia mau pergi kan ke kafe itu. Terus aku marah dong. Aku ajak keluar kenapa nggak mau, tiba-tiba maunya pergi sendiri gitu. Nah, di situ tuh dia sebelum kejadian ini kemarin itu kita kan ke kafe itu. Terus dia ada kayak di pegang cowok gitu kan. Nah, aku kayak marah lah gitu. Cuman aku bawa dia. Takut mereka tuh salah paham. Dalam artian tuh dipegang itu bukan berarti kayak dipegang-pegang apanya ya, enggak. Mungkin, tapi kayak semacam dirangkul gitu lah. Mungkin si cowoknya itu nganggapnya ini adik, cuman kan dia ngerangkul gini, aku sebagai cowoknya kan marah lah gitu. Cuman aku nggak bahas itu kan. Nah, keesokannya yang masalah ini tuh, nah aku tuh pergilah kan sendiri. Itu tuh aku awalnya mau ke rumah teman aku gitu, mau ke rumah teman aku, rumah orang
orang Gilbert lah gitu kan. Nggak rupanya pas aku pergi itu dia marah-marah, katanya ya udah putus aja. Nah di situ aku juga emosi. Nah, karena aku nyebut putus itu karena ada kata-kata dari Iki itu pas Oh, kita iya. berdebat itu ada permasalahan, kan ada permasalahan dari yang masalah Iki mau pergi nih. Oh iya bentar. Terus ada perkataan Iki yang ngebuat Jilan tuh sakit hati Nah. dan nyeplos gitu ke Jilan, bener-bener kayak sakit hati lah gitu. Nah dari situlah mungkin Jilan naik emosinya, ya udah akhirnya Jilan minta putus ke Iki, Gini guys, gitu. sebenarnya kemarin itu kenapa Iki mungkin nggak tahu lah, Iki nggak sadar juga Iki nyeplos gimana gitu kan. Pastinya Iki bilang sama dia itu, kamu aku ajak pergi nggak mau gitu, tiba-tiba mau pergi ke tempat yang kemarin ketemu sama cowok itu kan. Nah makanya situ Iki marah, dan ya mungkin keceplosan atau apa Iki nggak sadar kan, dia marah juga minta putus. Ya udah Iki cabut ke tempat Gilbert kan, ke tempat rumahnya Gilbert. Udah Iki cabut, dia pasti di perjalanan dia minta putus segala macam. Ya udah Iki iyakan gitu kan, Iki iyakan. Nah gak lama kemudian orang Gilbert ngajak ke kafe yang Kafe itu. kafe Nah, kafe yang tersebut yang kafe yang Jilan mau datengin itu katanya kan. Nah, padahal aku nggak ada sama sekali pergi ke sana. Iya, gitu. cuman- itu mungkin sebagai ancaman aku aja biar dia tuh nggak pergi nah, gitu. aku kan nggak tahu itu ancaman apa segala macam. Yang pastinya aku tahu, oh mau Jilan kan lagi di Jilan kan lagi di kafe itu tuh kan. Nah jadi aku ya udah diajak orang Gilbert ke kafe itu, aku ikut. Pas ku tengok di sana story-nya kan, dia tuh nggak di situ, nggak di kafe itu. Oh ya udah, karena aku udah di sana, udah aku Karena aku udah joget-joget. nangis ya kan guys, karena Jumpa kan aku jumpa mantan kan, joget-joget lah sama mantan ya kan, ada yang videoin gitu kan. Ya udah di situ Jilannya malah marah-marah sama aku, segala macam. gini guys, memang sih sebenarnya udah bukan hak aku, tapi gimana ya, posisinya itu memang benar-benar baru putus, jadi kayak ngerasa sakit hati lah ya. Sebagai perempuan pasti kalian ngerti lah, kalian baru putus nih beberapa jam, dan itu memang kita emang udah beberapa kali putus, tapi kita tuh selalu balik lagi. Nah ini tuh entah dia nggak mikir panjang gitu, jadi dia tuh Itu entah sebenarnya- pikiran dia tuh kayak gimana, pokoknya dia ketemu mantan terus dia begitu, sampai ada yang storyin dan dia ngebuat masalah ini tuh menjadi besar, makin besar ya kan. Gini sebenarnya kan, kenapa Iki nggak sengaja tuh ketemu mantan kan, Iki nggak tahu dia tuh ke situ juga kan. Nah Iki ke tempat itu sama orang Gilbert, sama orang Georgie, sama cek gue ya kan, baby cek gue. Nah kita ke situ tuh, nggak tahu rupanya ketemunya di situ sama mantan ini ya kan. Ya udah di situ aku enak lah ya kan, dengan musik joget-joget segala macam. Nah aku tuh ngerangkul. Iya aku jujur, aku bilang itu tuh aku kesalahan aku ya kan. Terus kenapa aku ngelakuin itu, cuman aku karena kayak kepikiran dengan yang dilakuin dia semalam, walaupun itu tuh bukan maunya dia Ya, gitu. walaupun Cuman aku bukan- kayak yang bukan aku namanya yang melakukan, mungkin Iki kayak ibaratkan mungkin dia dendam. ya Enggak? enggak, sebenarnya enggak dendam, aku cuman kayak aku sakit hati. Ya sakit hatiku itu dengan cara aku Coba nggak gini buat aja itu guys, juga, ngerti gini, nggak sih? kalian komen ya, kalian komen bebas di sini. Sebenarnya tuh yang salah tuh siapa, aku atau Iki ya? Misalnya nih kalian baru putus, ya kan? Tapi si cowoknya ini tuh Udah gini aja, nggak Melakukan- usah nanya ke mereka itu kesalahan siapa. Iya. Kan kemarin kan Iki udah bilang ini tuh real kesalahan Iki karena Iki ngerangkul itu kan. Nah, cuman kan ya udah Iki bilang, Iki ngelakuin itu pasti ada sebab dan akibatnya kan. Nah, kamu juga ngelakuin itu pasti ada sebab dan akibatnya. Kenapa kamu minta putus segala macam kan? Nah, ya udah di sini tuh pokoknya permasalahan kita kayak gitu tuh kan. Permasalahan kita itu dikiranya sakit hati gara-gara aku ngerangkul mantanku juga gitu. sampai akhirnya setelah kejadian malam itu, aku yang tadinya dari Cibubur kan udah cabut dari apartemen tuh, langsung aku samperin Niki subuh-subuh, aku tanyain aja maksudnya apa ya, bla 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 bla. Jadi besar permasalahan dia ketemu mantannya. Akhirnya kita ya udah ngeudahin semuanya. Akhirnya aku balik, entah Iki kemana. Aku di Jakarta kan, kemana aku sempat ketemu sama teman aku di Jawa. Ya udah
nggak tahu lah ya, mungkin aku berpikir selama seminggu, udah kan kita sudah seminggu nih putus ya kan. Nah, lebih seminggu lebih pokoknya kita dari tanggal putus. 17 sekarang tanggal 25. Iya udah seminggu lah, kira-kira Nah, seminggu lah gitu kan. Mungkin Nah, sehari. udah di situ aku kayak mikir, aduh ini permasalahan tuh sebenarnya masalah kecil, Tapi jadi aku besar jadi sedikit, besar. Nah gitu. jadi di sini aku kayak udahlah, kemarin mungkin kita sama-sama lagi panas lagi apa, jadi kita tuh ngomongin yang masalah hubungannya yang diselesaikan, bukan masalahnya lah gitu. Jadi mungkin karena udah pikiranku udah dingin, mungkin dia juga udah pikirannya udah dingin Ya, juga dan aku kan. juga terbuka kayak memang sih ya pasti sakit gitu, tapi kita harus bisa apa ya, intinya level tertinggi mencintai seseorang itu menerima sifat dan sikapnya dia. Jadi ya mau gimana pun, kalau aku mikirnya ya udah nih gue apa ya, rasa sayang gue rasa kecewa gue tuh kalah sama rasa sayangnya gue ke dia. Jadi apapun yang dia lakuin itu pasti bakalan gue maafin. Ya gitu. sama, Pasti Iki kalian juga. kayak gitu kan, kalau misalnya kalian udah sayang sama seseorang pasti kalian tuh gimana pun permasalahannya pasti ya kalian tetap bertahan. Ya Iki juga gitu, karena ya satu Iki tahu Iki merasa bersalah. Kamu ada merasa bersalah gak? Ya bersalah karena apa ya, mungkin aku di saat di kafe itu aku nggak ngelepas rangkulan itu, karena kan mungkin aku terlalu nggak enakan sama orang gitu, saking nggak enakannya jadi bingung, ngerti nggak sih guys, antara harus ngelepasin teman sendiri atau gimana gitu. Iya sih ya, cuman Bingung itunya ya aja udah sih. intinya di sini sebenarnya sama-sama salah gitu kan. Jadi Sebenarnya ya dari akunya kalau salah sendiri. akunya banget sih dari pas yang permasalahan emosi mutusinnya itu aja. Nah. Kalau salah kamu memang dari pas putus kayak gitu. Iya. Makanya yang Iki bilang kemarin itu, kenapa Iki kayak ngelakuin itu? Karena mungkin Iki ngiranya ya udah kita ini udah putus gitu. Ya mungkin pikiran dia tuh nggak manjang lagi, jadi kayak ya namanya cowok ya guys, pasti kayak udahlah gue udah putus ini, ngapain, gak ada hubungan apa-apa, pasti ya udah gue mau enjoy sama cewek lain gitu, dan Iya. ketemunya tuh sama mantannya sendiri yang udah dikenal, jadi ya begitu. Ya udahlah, Intinya di sama-sama sini udah saling salah. mengakui kesalahan juga, dan memang sebelumnya tuh pas udah kejadian itu tuh aku kan nyamperin dia, nah udah klarifikasi juga, mungkin di saat itu masih panas-panasnya ya kan. Kalian pasti tahu kan di TikTok aku sampai nangis-nangis waktunya juga dia itu kan. waktunya dia itu belum tepat untuk ngomongin. Dia kan mau bilang, dia ngakuin kemarin tuh minta kenapa dia bisa ngomong minta putus. Nah, cuman mungkin akunya juga masih panas, jadi kita nggak balikan gitu. Jadi dia pulang ke kampungnya, aku stay di Jakarta di tempat teman aku. Ya udah. Dan mungkin ya udah udah sehat lah, kalau kita ini udah dingin lah gitu kan. Intinya aku gini sih guys, percaya aja sih sama takdir ya kan. Kalau memang dia ditakdirkan buat kita, ya sejauh apapun dia melangkah pasti dia akan balik lagi ke kita kan. Bener kan? Ya contohnya seperti inilah, mungkin kita udah dipisahin nih beberapa nggak terlalu lama, tapi kayak mungkin ada feeling sama batin kita yang ngebuat kita tuh buat nyatu lagi gitu, memperbaiki semuanya. Jadi buat kalian yang di sosial media kita yang bertanya-tanya hubungan kita gimana, ya alhamdulillah kita udah baikan. Kita bakalan konten bareng-bareng lagi. Kalian yang tetap support kita, followers kita yang dari awal gitu ngelihat kita, ngedukung kita, yang suka dengan postingan kita. Terima Intinya, kasih banyak buat aku kalian. juga berharap sih sama hubungan ini tuh kedepannya jauh lebih baik lagi ya guys. Karena apalagi bentar lagi juga mau mensip ke 7 bulan gitu kan. Udah lumayan lama kan, nggak mungkin kan ngelepasin. Terus juga sorry banget buat netizen yang bertanya-tanya tentang hubungan kita kemarin. Terus kalian tuh nganggapnya drama gitu. Karena sebenarnya kita juga nggak mau ngira kalian tuh kalau kita drama gitu. Karena pasti kalian tahu kan followers dari dulu gitu. Kalau misalnya kalian followers aku ya, aku tuh paling anti banget sama yang namanya drama gitu kan. Nah sampai akhirnya ya memang ini bukan drama, memang hal yang beneran terjadinya kayak gini gitu. Makanya
kita klarifikasi aja gitu di YouTube kita gitu, biar kita tuh juga tenang kontennya lagi gitu kan. Pokoknya buat kalian yang udah nonton YouTube ini, kalian jangan kaget dengan postingan kita kalau kita barengan lagi gitu. Mungkin video-video galau-galau kemarin tuh mungkin ada yang sebagian kita take down lah ya, untuk nggak jadi kesalahpahaman segala macam lah gitu. Jadi buat kalian yang udah support kita, aku makasih banyak dan semoga Terus kalian juga itu sempet tetap sindir-sindiran, sorry banget ya kan gitu. sempat sindiran. Pokoknya aku makasih banyak buat kalian yang tetap support kita sampai sekarang, walaupun kita udah kemarin itu nggak konten bareng lagi, mungkin masih ada yang support gitu kan. Nah ini aku mau ngasih tahu kalau kita tuh udah bareng lagi, semoga kalian tuh tetap support kita, tetap stay di video-video kita gitu. Pokoknya terima kasih buat kalian semuanya ya kan. Tetap Mungkin jaga hati lagi ke depannya. kamu juga ya, mungkin kalian udah jelas lah ya kata-kata dari kita, klarifikasi dari kita. Kita tutup nih. Ya, tetap Oke. aja. Oke guys, makasih banyak buat kalian yang udah nonton dari awal sampai habis ya. Semoga kalian tuh nggak di skip, jadi kalian tuh ngerti Paham, apa yang kita obrolin tadi ya. Oke, terima kasih banyak buat kalian semuanya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe ya guys ya. Oke, kembali lagi dengan konten-konten kita selanjutnya. Bye bye guys. Bye.